Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naki Siddiq dari kelas C Hukum Keluarga semester 2 UTS Hukum Adat 2002. Yang pertama yaitu apa perbedaan adat dan hukum adat dari segi sifatnya. Yang pertama yaitu sifat adat. Sifat adat ini turun temurun, maksudnya dari nenek moyang mereka sampai sekarang. Yang kedua yaitu sifat hukum adat. Sifat hukum adat yang pertama iaitu bersifat tradisional, maksudnya dah turun temurun. Yang kedua iaitu bersifat religius, maksudnya adalah mempercayai adanya norma-norma agama dan kepercayaan mereka kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga iaitu bersifat kebersamaan. Adanya rasa sifat kebersamaan di dalam hati masyarakat tersebut. Yang keempat adalah konkret, maksudnya adalah nyata, berwujud dan maknanya lebih jelas. Soal nomor 2 adalah jelaskan 3 teori tentang apa kaitannya hukum adat dengan agama. Yang pertama iaitu teori reception in complexu. Secara ringkas maksudnya apa agamamu maka itu adatnya. Contohnya, adat ni humkon minase tuna disyariatkan. Ini adalah perkataan pepatah yang ada di Tapanuli, yang artinya apabila hukum adat telah ditetapkan maka harus sesuai dengan syariat agama Islam. Yang kedua iaitu teori resepti. Apabila agama bertentangan dengan hukum adat maka ambillah adat tersebut. Contohnya datang ke dukun, mengantar sesajen dan lain-lain. Yang ketiga iaitu teori receptio in contrario. Apabila hukum adat bertentangan dengan agama maka ambillah agama tersebut. Contohnya tidak datang kepada dukun, tidak mengantarkan sajian dan lain-lain. Soal nomor 3 adalah jelaskan hukum adat sebagai hukum pembinaan nasional. Hukum adat adalah rangkaian kata, rangkaian aturan yang ada di masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan masyarakat itu sendiri. Hukum adat adalah hukum yang tertua di Indonesia. Dengan demikian, hukum adat tersebut menjadi ide awal dalam pembinaan hukum nasional. Hal ini dikarenakan hukum adat merupakan kebudayaan nasional Indonesia yang mencerminkan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Indonesia memiliki ragam suku budaya yang berbeza. Pembinaan hukum nasional nantinya akan menyesuaikan dengan hukum adat itu sendiri, dan hukum nasional ini bersifat fungsional. Soal nomor 4 adalah tentang jelaskan bagaimana sistem kekerabatan hukum adat di masyarakat. Yang pertama iaitu sistem kekerabatan parental. Dalam sistem ini, anak bisa menghubungkan keduanya, baik sama ayah maupun sama ibunya. Dalam sistem ini, kedua orang tua maupun kerabat dari ayah dan ibu berlaku peraturan yang sama, baik itu perkawinan, pewarisan dan lain-lain. Yang kedua iaitu sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem ini bisa menghubungkan garis keturunan ke ayahnya saja maupun ke keluarga ayahnya, karena keluarga ayahnya ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan kepada yang lainnya. Biasanya dijumpai di daerah Batak dan Bali. Sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem ini, anak bisa menghubungkan ke keluarga ibunya atau kepada ibunya saja. Dan karena keluarganya ibu itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari siapapun. Dan ini biasanya dijumpai di daerah Minangkabau. Sekian jawaban hukum adat, jawaban UTS hukum adat pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.